teman-teman lebih sama biki pada engkau nama sifat Allah Ta'ala berbicara tentang kematian itu adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang pasti terjadi. Kita tidak bisa menolak yang disebut dengan kematian. Pura dapat tentu manang ibu Allah Ta'ala dekpa dijaji di ibu narat tanai pura memang dapat tentu ngapu Allah Ta'ala aja berkata. Jadi ini sesuatu yang pasti kita hadapi. Cuman rahasia ke Allah Ta'ala. Jadi Allah rahasiakan kapan ajal kita. Jadi anu de napan nasanga ki Allah Ta'ala siatongiro natarunga ki Allah Ta'ala berapa lamanya. Nah, itu rahasianya Allah. Kira-kira kulo ki dipapilih Bapak Ibu sekalian, seandainya kita mau disuruh memilih, apakah kita mau tahu tanggal kematian kita? Kalau saya tanya Bapak Ibu, logi gemisengi yang dipapilih, logi gemisengi tanggal kematian, soalnya detik siaga, kira-kira logi. Oh iya jauh. Pak mengatakan disengi ulang 10 misalnya tahun 2022 apa mulai dimaku kemana awan nih? Iya. Mengatakan dia kan mulai jadi jema-jema. Iya. Nah itulah salah satu hikmahnya. Mengapa Allah rahasiakan? Mengapa Allah rahasiakan yang disebut dengan kematian? Supaya kita juga bisa beraktivitas biasa, bisa melakukan kegiatan-kegiatan tetap seperti yang semestinya. Jangankan seperti itu malah bikin kehadiran. Di bawang disengi panna di mati, na biasa mopi masara, biasa mopi masara, biasa mopi kita utaur mati tawi di si mana wanawa toki, baik malase ya mati, napa adalah saku, au mengata dena si mana wanawa si disarai ini. Apalagi kumakadan mati anu dito na malah adalah sana ini malah adalah sata mangkisadangkai ro ya anu di na malah adalah sana mati apalagi ro iya. Nah, jadi ini semua jemaah yang berbahagia, mengapa Allah rahasia. Dan orang yang meninggal itu tanya pamakada malasep bina mati. Jadi tanya tuh syarat narik komeno ki mati makada malasep. Karena banyak orang di kono malasa sehat-sehat si lelotak si bawah tapi mati. Tapi ada orang yang matau malasa karena belum sampai ajalnya tidak mati. Engkau tahu nalepo tuh polo tebu sampai harus diamputasi dia mati. Karena memang belum ajalnya. Jadi inilah yang menjadi ketentuan Allah. Sehingga kita tidak perlu takut sebenarnya dengan kematian. Dia perlu kimi tahu. Nasabak namo mitauki atau dia kimi tahu pasti datang. Pasti datang kepada kita yang disebut dengan kematian. Dia itu makada macu apa? Pak angka betul mati malu. Ini rahasianya Allah. Dia nak pada makada mulai biasa ki makada putih, kuloki agak senang kuloki mas sanggara uti, mata saya tuh.
apalagi kalau kita berongko ibonyo iba jadi makareki ibonyo iba matu nalok wangi de jakiamang pakai alat kalebara karena jakiamang lo mandre sanggara pape mololoi pun ya jadi itu ibaratnya jemaah yang berbahagia. Jadi kematian menjadi rahasia Allah. Dina kada malasa pakai napa rungkul segala itu. Dina kada macua apa. Tapi semua pasti akan mendapatkan yang disebut dengan kematian. Ini disebutkan oleh Allah, kullu nafsin la'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang disebut dengan kematian. Tomo-tomo lebih semua bikin kehadir. Oleh karena itu sebenarnya menurut pengeluta Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizanul Amal itu menjelaskan magi nasa sedia rupa tahu namito dia sengi amatinga. Ya, mengapa ada orang yang takut kematian? Sampai-sampai dia mulai matingro, dia mulai maga, sama magi itu terus sinawanawai. Ya. Kenapa orang takut yang disebut dengan kematian? Pertama, salah satu di antaranya adalah silomopi nan nyemenyemengi warang-parang. Ya. Sila de ipigo desengi makareso mapalau sapa dalle sehingga deno salah madeka siago to bolaku dia enggan meninggalkan itu sehingga silona sedih toman nenungan padahal tidak mungkin idi rupa tawe loki toman nenungan karena kita semua punya ajal. Bindingin ke toman nenungan ya paling Nabi ternyata Nabi tak deko Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 62 tahun lebih umurnya makanya makadai Nabi tak baina 60 wa 70 umur dan asam umatku kalau gana 60 Nabi 70 ya antara 60 70. Tapi kadang-kadang engkau dia mana? Kadang-kadang ada bonus diberikan oleh Allah. Tapi pasti kita semua pasti akan merasakan yang disebut dengan kematian. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita tidak perlu takut yang namanya kematian. Dan kita juga tidak perlu terbebani dengan itu. Yang penting kata pengeluta Imam Al-Ghazali magalo persiapan. Pak salah satu juga orang takut yang disebut dengan kematian nasabah dia nama magalo persiapan. Ya. Engkau tahu mitau mate nasabah dega ke persiapan tapi dia ada persiapan kalian. Mestinya ku mitau ki nasabah dega ke persiapan tadi persiapan kalian. Karena siap atau tidak ketika ajal kita datang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Tidak bisa lagi diulur atau tidak bisa lagi ditunda. Jadi maka deki wah jarangna kasih umat dan nasabah engkau mau panakku bicu. Tidak bisa. Kuna rapi aja letak. Namun lagi dalam kondisi apapun la yastakhiruna sa'atan tidak bisa diakhirkan. Dewa didipat tajam. Maka palaba kasih dolo tatala undangannya. Palaba dolo potingan aku napa mati kak tidak kalau aja letak. Dia main berbahagia. Wala yastaqdimu de to di makada mati sisa nak balik. Cowok nak malasa. Cowok nak kasih. Ya, tidak ada juga. Pak namoloki mati, kudia pernah rapi aja letak itu. Biasa tuh mega dan kelinga, dua nasa mati, dua nuno alena, minum di
baik minum niaga. Tapi karena belum ajalnya masih diselamatkan oleh Allah. Nah, jemaah yang berbahagia, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan akadamatu pi. Dan juga tidak bisa didahulukan. Maka ada loni masih salade itu diminum mapat dilade ki malah salade ki. Nah, jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah wa Allah ta'ala waktu summastaqamu, kemudian istiqamah. Nah, ini nanti kita coba lihat apa yang dimaksud ini, itu mulai bikin kehadiran. Yang mana yang dimaksudkan oleh Allah, innalladzina amanu innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah wa Allah ta'ala waktu. Itu satu syaratnya dulu. Summastaqamu, kemudian dia istiqamah, tidak bergoyang. Jadi disenge maka depuang Allah Ta'ala waktu. Tentu kita semua ini sudah seperti itu teman lebih kehadiran. Kita semua sudah yakin bahwa Allah lah Tuhan kita semua. Tapi yang kadang-kadang yang tidak sama kita semua ini adalah istiqamahnya. Ya, dia nak tetep. Kadang-kadang semua kita ini pasti yakin bahwa Tuhan Allah lah Tuhan kita. Tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang kita tidak istiqamah. Di sini tidak istiqamah keyakinannya kepada Allah. Ya, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Saya kasih contoh untuk lebih bikin kehadiran. Kebiasa tolo lecek bola. Tolo lecek bola natanai latokna. Natanai sandrona. Aswa dalam gallo lecek bola. Maka ini sandrona aswa mu jaji. Oso saneni. O jumu lecek wah lobang kusalase. Lobang nasi dia magallo dalik. Ya. Nah kesel. Nataperi berarti ini yang tadi yang dimaksudkan tidak istiqomah. Rezeki ajal sudah ditentukan oleh Allah. Tidak perlu kita ragu. Allah yang sudah menentukan rezeki kita. Yaki makanaki wah manutongaro biasa pak. Atuna lecek bola ka. Dewa cuir sanruku jadi magan. Necaka sanruku lecek asona seneng asor musene lecek. Jadi nama galo dalik. Padahal rezeki itu Allah yang sudah mengatur. Ini yang dimasukkan tadi. Orang yang sudah meyakini Allah Tuhannya tapi tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Akhirnya sih lo kama apa boting asoaro magalo tama kare jemo apa boting asona salasa magi nompura muharram baja di baja nompura muharram mega tuh keyakinan kita itu sampai dia gagal apa boting dia gagal leceh bola terus salasa selama setahu matur pamage nompura muharram. Padahal irodo mage nasa nasaba majana sa nompura muharram din magalo dalle. Padahal dalle tenyero umpura na muharram napat tentu. Puang Allah Ta'ala matur dalle ta.
Sampai biasa ada teman yang mau pengantin utanai, maka kuloki boting sekaligus loki berdakwah engka sasarankan maka dia akan ngare, maka kuloki boting matu paning pasikan si bawa nompora Muharram, satu Muharram di boting kaibah akhirnya betul dia kawin satu Muharram. Masih aku ngalat talma kok menjadi dekan. Kalau foto persidan deh. Suami istri dosen. Istrinya ketua prodi. Mengeluh dari. Padahal kalau udah cuiri menurut tomato atak maka ada deh napa. Sedih ngompora Muharram. Jadi biasa kamapu ngamaka. Biasa tuh ketemu pak botik, wih dino peberuga. Maka kuloki marua barugata satu Muharram dia apa pun. Pak, dia kata rumah pigo betul. Ali ulat tacipi. Dikira ulat tacipi. Kalau ngena nasipi dua kotoba. Oh majatuh naseng yun. Kayak itu nih saya ikut ketemu pak botik koro marua tuh kok kepanasan. Maga botin apa kabotin? Tema kopi cuma apa botin gibah? Susah di botin. Mengata dibagi bagam nih bawah. Nah ini jamaah yang berbahagia. Rezeki itu Allah yang sudah tetapkan. Jadi kita harus yakin innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata Allah lah Tuhanku, summastaqamu, kemudian dia istiqamah, betul-betul yakin dia nalesi tentuanna manu ini pak laba kok biasa di palaka dia mau buat telur magen malah hasil magen padahal yakin dendre sudah yakin bahwa Allah Tuhannya, tapi tidak istiqomah. Itulah sebabnya tuh malah bikin kehadre nari kumas sempajangi makri puang Allah Ta'ala jagai sempajang ya. Tiga desengi dijagai sempajata dua rupa dijagai sempajata riwet tak mas sempajang itu pertama. Waktu mas sempajangi bagaimana cara takbir yang baik diperbaiki, itu namanya diperbaiki salatnya. Nah suruh kipong Allah Ta'ala kumas sempajangi akimi sholata di dikri asempajangi padicingi perengarata di puang Allah Ta'ala yuriasa riperke sempajata riwetu tak mas sempajang. Bagaimana tumak ninanya kumas sempajangi dina pito-pito di pun badeceng sujuna tudasi dia badeceng rokokna malempusi ya ma pito-pito mas sempajang. Magna pito-pito mas sempajang lo menonton sinetron. Oh ni capu mengerimbi. Mari dah sempajang dulu kasih ya anu piklap pi. Promosi pi. Tapi tanya punya bahasa tanya. Potong cek dia bola aku. Nah jemaah yang berbahagia. Jadi salat itu perlu diperbaiki. Agar diperbaiki salat kita pada saat kita salat. Ya, dipercayai perengarata. Bagaimana kita memperbaiki zikir kita, ingatan kita pada saat kita salat. Saya ingin kasih contoh untuk lebih kehadiran. Eropa melutta Umar bin Khattab boleh biasa dia musuh dalam sebuah peperangan. Nah karena panah leke nah dia begaga senjata pak. Jadi panah nah karena mak decang iru anak panai menempel itu panah itu di punggungnya. Begitu sakitnya pulau dicambukan iru anak panai kerak-kerak pengluta Umar bin Khattab.
Tentu kita tahu Umar bin Khattab itu adalah seorang yang sangat gagah berani, meluput tunang. Riwayatnya kumagula ipangluta Umar bin Khattab si sampai-sampai ke newa magula dalam kuile datu arwing dia nak kadikala na balinda tas sampai-sampai itu di mana tuh masa ko di Mekah magula tidak pernah kalah. Sekalinya nak kena anak panah mau dicabukan anak panah kerak-kerak, bahkan dia digerui kerak, begitu sakitnya. Madeca itu anak paneka mapaka papadan namingin kadita paada senero pakanero. Jadi ku digetai mak getet tuh. Tapi ini anak panah harus dibuka. Maka dia kuda dibukain ala seki nasuseki. Jadi maka dia pengluta Umar bin Khattab palaba ka pelima sempaja. Pak pura dicoba dengan segala cara. Dia dulu lepak napi lo digeruk koli. Begitu sakitnya. Jadi makanya pengluta Umar bin Khattab palaba kama sempaja. Kumatu mas sempaja nggak mudah-mudahan karena saya ingat Allah. Tak cabuna nggak pelan-pelan. Duduk-duduk di pelangi cabut. Mudah-mudahan pada saat saya mengingat Allah, pada saat saya salat, karena Umar bin Khattab termasuk dalam sejarah orang yang paling khusyuk ketika salat. Kumatu mas sempaja nggak dodo nih cabu buka di palaba nih mas sempaja sunnah pengluta Umar bin Khattab. Singkat cerita selesai 2 rakaat gili macai pengluta Umar di sahabaan nasa mana ibu cabu mana ibu cabu nasa tapi mati mana sama nasa nih kali tak buka nih. Ternyata ketika Umar bin Khattab salat, dia sedingin dicabut orang apa nih? Saya ulangi tadi, waktu dia pernah sempaja pengluta Umar, jangankan mau disentuh, dia disentuh kerak-kerak di pengluta Umar. Begitu sakitnya. Tapi ketika Umar salat khusyuk mengingat Allah, tidak dirasa sedikit pun anak panah itu dicabut. Dia gak akan pernah di. Makanya ketika selesai tadi salat, gini macam mana sedih mencabut. Padahal pura cabut nih dia sedih. Kenapa itu Bapak Ibu sekalian? Khusyuknya mengingat Allah ketika salat. Jadi orang yang khusyuk betul-betul dia gak kena rasa. Maka tahu si kuidi kira-kira khusyuk tak idik masam pajang. Kira-kira dulu lemur pada khusyuk na pengluta Umar bin Khattab mas sempajang ita pengkelabu namo mengi cek dia culita wih gigi sita wih cek dia sempaja popik ku iya napir namo melampi-lampi ini dah baca mangi dia negara mau di musi mah di lok paji mangi cenderung di maka resipi mengami sih. Ya. Jadi kita tidak khusyuk dalam salat. Padahal ini tadi diperkei sempajata nasabah. Pada saat kita salat kita betul-betul melaksanakan salat dengan baik. Yang kedua jamaah yang berbahagia, disenge diperkei sempajata, dijagai sempajata riseriwa sempanya. Apa yang dimaksud? Memperbaiki salat di luar salat. Sebab apa itu dijagai? Tidak cukup salat kita hanya diperbaiki ketika kita salat, tapi lo dijagai sempajata supaya dia nama solang yang sempajata. Di mana mau diperbaiki? Diparakai sempajata di luar salat. Aga diansa diperke sempajata di saliwa sempaja. Lo diperke ampe kido sempajata di napet turi pigau meskipun kita tidak salah. Ya, saya ingin hubungkan tadi dengan summastaqamu. Orang yang sudah mengatakan Allah lah Tuhan kami, summastaqamu, kemudian dia betul-betul
istiqamah dengan itu. Nah ini coba yang saya ingin contohkan atau malah bikin kehadiran. Ya kumas sempajangi pasti kita semua takbir, pasti takbir mana nih? Allahu Akbar. Agar betuan Allahu Akbar. Tapi coba nanda, apa artinya Allahu Akbar? Kita nak, apa artinya Allahu Akbar nak? Allah Maha Besar. Di semana loh, Allah Maha Besar. Jadi orang yang salat pasti melakukan takbir, pasti takbir lagi. Kita yakini Allah Maha Besar. Puang Allah Ta'ala marahnya. Pada di puang mana ya? Kita mengatakan Allah lah Tuhanku, puang Allah Ta'ala maraja. Dan itu sudah betul. Kita sudah betul di dalam salat. Tapi jemaah yang berbahagia, kadang-kadang kita tidak mengamalkan Allahu Akbar itu di luar salat. Dia kamalakan nih Allahu Akbar tidak kita terapkan Allahu Akbar itu di luar salat. Kotombi di dalam sempajang mapakaraja kiri pong Allah Ta'ala. Di luar salat kita tidak mengagungkan Allah. Pada dendre dole cek bola dina pada cengi tentuan dari pong Allah Ta'ala lo kali cek bola puang karena ini dalekku rezeki saya serahkan kepada ini puang. Nah itu namanya kita istiqomah. Bukan hanya ketika kita sholat. Lo kita cek bola engkau berarti Allahu Akbar. Laba kita salopalat kau berarti Allahu Akbar. Puang Allah Ta'ala marahnya. Jemaah yang berbahagia, ini yang disebut dengan summastaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu. Apa yang Allah akan berikan kepada kita atau melebihi kehadiran narek kok kita istiqamah, betul-betul dijagai sempajata, dijagai ketentuan atekak tarifong Allah Ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka turut-turungan mana ngimatu malaikat. Tapi syaratnya tadi tuh lebih kehadiran itu dua. Tuang Allah Ta'ala buat tak diyakini summastaqamu. Betul-betul kita jaga keyakinan kita, akidah kita kepada Allah. Di nalisi tentuan tarif Allah Ta'ala tatanazzalu alaihimul malaika, maka turut-turungan malaikat agama tu na padangi ro malaikat maka turut-turungannya Allah tahabu wala tahzanu, ajak mi tahu dalekmu puang Allah Ta'ala matoroi. Itu maksudnya tuh melebihin kehadir. Wala tahzanu, jangan bersedih. Allah sudah mengatur semuanya. Tapi tadi syaratnya yakin kepada Allah, summastaqamu, kemudian kita istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka turut-turungan malaikat. Perlu dipahami itu melebihi kehadiran itu matu idi rupa tahu sebenarnya engkau tahu ma'rufun fis sama wala ma'rufun fil ardh. Viral di langit tapi tidak viral di dunia. Ya. Agak dia ma'ruf, terkenal, viral, terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Ada orang seperti itu. Kenapa terkenal? Engkau matu tahu dia apa aja dicerita di malaikat. Malaikat cerita dicetak. Nah ini yang seperti tadi. Orang yang percaya kepada Allah kemudian dia istiqomah, maka orang seperti ini kata Allah tatanazzalu alaihimul malaika, matu maka turut-turungan malaikat. Tentu banyak kisah yang bisa kita lihat yang melebihi kehadiran. Engkau diasal Uwais Al-Qarni misalnya.
Yero Uwais Al-Qarni termasuk orang yang dikasihani Allah, sehingga di malaikat pada saat Uwais Al-Qarni meninggal atau melebihi kehadiran engka mana takapu malaikai maka turun-turungan melo melaksanakan atau mengikuti pelaksanaan ketika apa namanya meloi disempajangi, melo dicemi penguluta Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena dia ma'rufun bis sama. Dia terkenal di langit. Kenapa dia terkenal di langit? Salah satu hal yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni adalah dia percaya kepada Allah sepenuhnya. Kemudian dia istiqamah. Dia tidak goyang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia betul-betul ma'rufun bis sama. Dikenal malaikat. Betul namanya maka turun-turun malaikat. Orang Yaman pada saat itu heran. Politika mana ngiye itu boleh. Wattunna lo dicemme panguluta Uwais Al-Qarni mati ketika malaikat lo cemme. Malaikat lo cemme. Orang yang datang di situ tidak tahu siapa dia. Pada saat kutan-kutan angin tapi nasi iga. Nak panas sedikit. Padahal ternyata itu adalah malaikat. Malaikat yang datang turun ke bumi dalam bentuk manusia. Nah, sabairo ilono pongalatari ro malaikat sebenarnya makhluk gaib. Tapi bisa saja dalam bentuk manusia. Sama ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kadang-kadang malaikat Jibril datang dalam bentuk rupa manusia. Waktu namati panguluta Uwais Al-Qarni banyak orang baru kita. Nah, 13 kampuran asli. Napana kecolong. Loi matu di Kapani, lo di Pawalui, lesing ke boleh. Lesi boleh di mana membawa kapan? Orang semua heran, politik sampai diantar ke kuburan. Banyak ribuan orang datang melayat. Padahal ternyata itu menurut ulama adalah malaikat yang datang untuk melakukan penyelenggaraan jenazah kepada Uwais Al-Qarni. Apa kelebihannya Uwais Al-Qarni? Dia adalah seorang pemuda yang sangat patuh kepada orang tuanya. Betul-betul berbakti kepada orang tuanya. Dek gaga urusanna ku tomatuanna miloi pasti dia kabulkan apa permintaan orang tuanya. Betul-betul dia berbakti kepada orang tuanya. Nah, sehingga dia ma'rufun fis sama, dia viral di langit, terkenal di langit. Salah satu juga yang kita bisa lakukan sebenarnya itu melebihi kehadir ini merenjik. Itu bawa dente. Qalu rabbunallah. Para ripuada mana ngi ditentuang mana maka tuang Allah Ta'ala buat. Yang kedua adalah summa istaqam. Kita istiqamah. Kita betul-betul konsisten. Di napewang iro tentuat dari Allah Ta'ala. Tidak bergeser sedikit pun dengan kondisi apapun. Betul-betul kita istiqamah percaya kepada Allah. Ya, inilah syarat. Nanti kita bisa saja mulai di lino kita tidak terkenal. Tapi di akhirat kita bisa terkenal. Di langit kita terkenal. Pak, dua itu caranya kalau kita terkenal. Baik di dunia ataupun di akhirat. Apa itu? Taliwak geloki atau taliwak kunca terkenal itu. Itu banyak video. Ku taliwak geloki nak kenal ki orang. Taliwak kunca ini stok itu. Tentu kita mau terkenal karena baiknya. Kita mau viral karena baiknya. Di minum apa kotor? Mega terkenal gara-gara TikTok itu.
Tapi kalau kita ingin terkenal di langit, ma'rufun fis sama, ya kita tentu harus melakukan hal-hal kebaikan. Ternyata itu mah susah nasuraki Allah Ta'ala ada nih. Nasuraki percaya kepada Allah, kemudian istiqamah, tidak bergerak lagi, tidak goyang lagi. Dina pinran. Karena banyak orang yang bisa menggoyahkan keimanan kita. Banyak orang gara-gara duit tak pinrai, tepuk dari puang Allah Ta'ala. Ya, hanya karena persoalan uang, hanya karena persoalan sepele, sehingga berubah keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi teman-teman bikin kehadiran, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di dunia ini, ya, keselamatan di dunia ini itu modalnya saja. Diparecengi tahu tarif Allah Ta'ala. Tidak susah sebenarnya beragama Islam itu melebihi kehadiran. Itu nama pak pak tidak membutuhkan modal yang besar. Orang percaya kepada Allah itu dia itu na perlu pesu modal atau keyakinan tak kepada Allah dijaga dengan baik. Tidak butuh modal, dia diongkosoki. Memang di dalam persoalan agama engkau yang diongkosoki. Apa susah ki engkau apa duit. Bendera kita nama rajai engkau apa duit. Tapi itu semua pelengkap. Yang utama adalah percaya kepada Allah. Dan lagi-lagi percaya kepada Allah ini kadang-kadang kita goyang. Kita semua pasti seperti tadi contohnya. Umat sempajang ini pasti Allahu Akbar. Tapi ketika di luar salat kadang-kadang tendeng Allahu Akbar. Hilang keimanan kita. Kenapa hilang keimanan kita? Ya karena kita tidak jaga dengan baik. Itulah dia sebabnya maka dari rumah sempajang ini jagai sempajat tak dilanda sempajang ketika kita salat dan jagai sempajat tak risaliwa sempajang. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagai sempajangmu, sempajang agar dijagai, sempajang wusta, pahlawangan nih. Agar dia seusta, sebagian ulama kita menafsirkan bahwa yang disebut dengan salat wusta itu pahlawangan nasi disempajang sebelah sempajang lainnya. Pahlawangan na loro na asarai lori jagai. Pak kumas sempajang nih, insya Allah diamin no kumas sempajang. Kumas sempajang nih, dia mak beli. Dia kata mas sempajang sengaja maka dah mas sempajang isai telur kami lonala deh. Pasti kita semua jujur. Isa patan rekan kecuali kalau kita misalnya salat jamak kasrah. Oh dua midiala. Tapi ketika kita salat pasti kita jujur. Kalau 2 rakaat midiala. Dia kena ke makada lo kasih ditambah-tambah pak salah kasih di masa pejasu 2 rakaat bawah. Tidak pernah karena memang ketentuannya hanya 2. Ini jemaah yang berbahagia dijaga harus sempajat. Kalau kita menjaga keimanan kita melalui salat kita diperkai sempajata palongan sempajata kita jaga dengan baik. Karena ini yang tadi potensi diganggu oleh setan palongan sempajat lainnya. Kuma sempajat insya Allah malampu menemuki dega gemak beli dega geminau. Tapi di palongan sempajang kau di rumi. Engkau biasa tahu poli masjid asal lah anak lisu asal lah konja ilo ke masal lah geloi lisu. Tapi maga biro nade ro purbi mas sempajang. Palongan ada sempajangi dari jade. Tapi ku dipercayai sempajata pasti kita tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai. Magai dijagai sempajata. Masa lo kak minno nama sempajang. Berarti ku mas sempajang lo usolai sempajata gara-gara minno. Itulah sebabnya kita mau bikin kehadiran maka dari Allah Ta'ala inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang baik adalah salat yang bisa mencegah kita melakukan perbuatan keji dan munkar.
Jadi kuloki mukuru isem pajata makokwe gampangmu magallo di goro sempajata ukurlah. Kuloki pigo anu salah engke mogero sempajata menjadi tamen, menjadi penghalang untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Kuloki mabele tak mana dega ga sempajata halangi berarti memang salat kita belum bagus. Karena salat belum mampu mencegah kita melakukan perbuatan keji dan munkar. Bagaimana supaya salat kita bagus? Itu tadi kuncinya. Dipakai sempajata di luar sempajang, dipakai sempajata di luar sempajang. Tega biasa dipakai sempajata di luar sempajang, dipakai ampe kedota di waktu tak mas sempajang. Bagaimana ruku yang baik, bagaimana bacaan yang baik, bagaimana khusyuk yang baik. Maka dia sengaja dipakai sempaja di seliwa sempajang, ya dijagalah antara satu salat dengan salat yang lain. Engkiri dipakai ampe kedota di palongan sempajata. Inilah orang yang memperbaiki salatnya. Dan inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah orang yang istiqamah. Tanya bawa riwat tunna riasana sajadanna mata peripong Allah Ta'ala, tapi di luar salat dia juga tetap percaya kepada Allah. Tanya bawa makar kumas sempajang dia di luar salat dia juga tidak mencuri. Itulah orang yang istiqamah, menjaga keimanannya kepada Allah. Tanya makar bawa kumas sempajang dina bele di luar salat dia juga jujur. Maka dialah orang-orang yang juga menjaga salatnya dengan baik. Inilah yang disebut dengan summastaqamu. Dia jaga dengan baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, inilah barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita sekalian, sehingga kita menjaga dengan baik keimanan kita. Dijaga madece tempat. Jangan sampai kita tidak menjaga dengan baik keimanan kita. Bahkan nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang zuul hatim, ngacapur kija apa mula anak ki mati nulu ki makasiwia sekali na mau mati majahi dia nusalai mati sementara pigo idosa mati ngacapuri ya nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk semua nanti adalah orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Pigo sementara terus istiqamah melakukan kebaikan. Terakhir kalau bikin kehadiran, saya mohon kesurelaan dan kesediaan kita mengirimkan kiriman surah Al-Fatihah kepada almarhumah Ibu Rubianti, sarjana keperawatan. Mudah-mudahan beliau dan insyaallah beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sakit itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kumalasaki jangan putus asa. Itu rahmat. Jadi salah satu pintu rahmat adalah sakit. Jadi kumalasaki masih butuh tu pengalaki pengalatan. Tanya tu pasesa. Masih. Kalau kita betul-betul sebagai orang yang beriman, apa yang menimpa kita, merenung-renungi, malasaki, masusaki, ketika kita terima dengan baik, itu semua adalah nikmat dan itu pasti ada hikmah. Mari kita kirimkan bacaan surah Al-Fatihah kepada almarhumah Rubianti S, sarjana keperawatan. Mudah-mudahan bacaan kita ini melapangkan kuburnya dan mendapatkan keselamatan di alam barzah sampai dimasukkan Allah ke dalam surga. Ila hadzal niyah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan fil Allahumma hawwin 'alaina bi dhikratil maut wa najatan min nar wal 'afiyatil hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha wa'fu anha wa'afiha. Allahumma ighfir salam tabarak rabbana wa ta'ala. Allahumma sallim salamatan fil qubur wa sallim salamatan fil barzakh wa sallim salamatan fil hisab wa sallim salamatan fil mizan wa adkhilna al-jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.